Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Baik, saya keasikan sekali ngobrol malam hari ini pemirsa, dan tentunya selamat malam, sampai berjumpa kembali di Soal Rakyat tentunya. Dengan setiap minggunya kita akan membahas mengenai persoalan dan juga permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang kami rangkum dengan menarik. Dan kalau misalnya Anda lihat di samping saya, sepertinya saya sudah siap untuk menjadi ketua arisan ini Ibu. Ya Bunda, apa kabar Bunda? Baik ya. Kalau misalnya minggu kemarin kita berbicara dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di beberapa universitas di Surabaya. Kali ini saya mau kopioan sepertinya sama bunda-bunda yang ada di sini, tapi tidak kopioan, tidak arisan, tapi bunda-bunda ini apa Bunda? Jemputan, nggak tahu Bunda. Seru sekali, tapi malam hari ini kita akan ngobrol dengan bunda-bunda dari PAUD, pendidikan anak usia dini, betul? Terpadu, Mbak. Pos PAUD terpadu, begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bunda yang atas ini ya, yang pakai jilbab kuning, pos PAUD terpadu seperti apa, dan Bunda namanya siapa, dari PAUD mana? Monggo mikrofonnya. Terima kasih. Saya Bunda Pleni dari Pos PAUD Terpadu Mantri Wirya. Yang dimaksud Pos PAUD Terpadu yaitu mendidik anak-anak usia dini, usia antara 2 sampai 4 tahun. Iya. Di situ kita mulai mendidik dan berkarakter seperti menanam karakter kejiwaan anak itu supaya mereka bisa mandiri, bisa nanti kelaknya bisa berbasis dengan kemasyarakatan, bisa bersosialisasi yang dimaksud seperti itu. Bunda dari PAUD Pos PAUD Terpadu Mantri Wirya. Mantri Wirya, begitu ya. Kalau yang di samping-samping saya ini, Bunda kok nggak pakai seragam sih? Ini di bawah saya sudah ungu-ungu, ini ungu janda gitu ya Bunda. Maaf Bu, tadi sudah seragam ada pertemuan. Iya. Tadi kehujanan. Oh jadi kehujanan. ganti semua bajunya. Oke, baiklah. Iya. Kalau Bunda yang sebelah saya ini, nah Bunda bisa ditambah ya? Iya. Monggo silakan Bunda. Ya, kurang lebihnya yang dinamakan PPT Pos PAUD Terpadu itu adalah keterpaduan daripada PAUD Pendidikan Anak Usia Dini, kemudian BKB, Bina Keluarga Balita, dan Posyandu. Oke, ya, baiklah. itu keterpaduannya. Jadi tiga unsur ini terpadu dalam Pos PAUD Terpadu. Baik Bunda, ya. terima kasih. Kalau yang di sebelah saya ini Bunda dari PAUD mana? Wijaya Kusuma, Kelurahan Nembong Kaliasin, Kecamatan Genteng. Oke, baiklah. Dari bunda-bunda PAUD ini tentunya ada satu ketertarikan tema yang akan kita angkat pada malam hari ini pemirsa. Sebelum saya juga memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio SDO TV, dan berikut ini tayangan selengkapnya untuk Anda. Kemajuan suatu bangsa tergantung kemajuan sektor pendidikannya. Pameo itulah yang hingga saat ini sangat relevan dan patut diperhatikan serta dikembangkan oleh pemerintah, guru, maupun semua komponen stakeholder yang ada. Melihat begitu pentingnya peran pendidikan, tentu sudah menjadi kewajiban kita semua untuk terus mendorong agar pendidikan semakin berkualitas. Salah satu langkah pemerintah untuk merealisasikan pendidikan berkualitas adalah dengan menggalakkan pendidikan usia dini sejak tahun 2003. Meski sejatinya PAUD sudah ada sejak zaman kemerdekaan, namun tahun 2003 merupakan momentum dengan ditandai banyaknya sekolah pendidikan anak usia dini yang menjamur di seluruh kota di Indonesia. Dengan banyaknya sekolah PAUD, tentu diharapkan menjadi pondasi dasar pengembangan kualitas anak di masa mendatang. Namun dengan banyaknya sekolah PAUD tersebut bukan tanpa kendala. Berbagai persoalan klasik, mulai kesejahteraan guru atau bunda PAUD, fasilitas belajar sekolah yang kurang memadai, hingga perhatian serius dinas terkait yang masih setengah hati, masih menaungi dinamika dan perjalanan sekolah PAUD hingga saat ini.
Lantas apa solusinya agar pendidikan anak usia dini bisa menjadi pilar dasar dalam pengembangan pendidikan nasional? Tentu persoalan pendidikan anak usia dini merupakan persoalan rakyat yang harus dipecahkan dan ditemukan solusinya. Agar pendidikan kita kembali ke trek yang dicita-citakan Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan sejatinya bermuara kepada memanusiakan manusia. Ya pemirsa, kita malam hari ini akan membahas mengenai PAUD, bagaimana sebenarnya pendidikan anak usia dini di Indonesia saat ini. Dan seperti biasa, saya tadi sudah menyapa bunda-bunda PAUD yang ada di sini. Saya akan menyapa narasumber saya yang luar biasa, yang selalu menemani saya tentunya pemirsa setiap minggunya dengan memberikan inspirasi-inspirasi yang menarik. Apa kabar Mas Adis Kadir? Ya, baik, sehat ya? Alhamdulillah. Aktivitas hari ini lancar? Lancar. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan anak usia dini nih ya, Mas Adis ya. Sebenarnya di UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 ini kemudian mengawali berdirinya PAUD. Bagaimana sebenarnya menurut Anda dengan keberadaan PAUD di Indonesia saat ini? Ya, kalau kita berbicara PAUD memang awalnya berawal dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tersebut. Jadi di sana jelas di pasal 1/14 itu dijelaskan bahwa upaya PAUD ini yang notabene adalah umur 0 sampai 6 tahun itu biasa kita kenal dengan golden age, itu usia keemasan mereka. Jadi umur 0 sampai 6 tahun. Jadi mengupayakan agar supaya anak-anak ini baik mendapatkan satu pendidikan jasmani, rohani yang nantinya siap untuk menghadapi pendidikan di jenjang selanjutnya. Formal begitu ya? Ya, jenjang selanjutnya. Jadi memang awalnya itu dari situ, dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2013. Tapi kalau tadi dikatakan bunda-bunda PAUD ini juga ada begitu ya kesinambungan dari antara peran kesehatan dan gizi balita atau posyandu, ada juga dari pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Sebenarnya apakah gabungan dari itu sebenarnya semua sudah berjalan? Apakah sudah sesuai harapan seperti itu Mas Adis? Iya. Jadi ini kan kita berbicara di Surabaya. Kita tinggal di Surabaya. Memang PAUD di Surabaya itu gencar-gencarnya dimulai setelah 2004 itu PAUD mulai. Itu kalau tidak salah dulu semua adalah dicetus oleh ibu-ibu PKK. Jadi memang PKK ini yang mencetuskan tahun 2004. Kenapa mereka mencetuskan itu? Karena pertama kurangnya pengetahuan daripada ibu-ibu tentang usia emas tadi, golden age itu untuk anak-anak. Kemudian yang kedua itu memang untuk masuk di dalam kelompok bermain atau playgroup itu di Surabaya masih agak biayanya masih agak tinggi. Jadi oleh karena itu ibu PKK itu dengan cerdas waktu itu dengan kreatifnya mereka menyatukan. Jadi istilahnya holistic integritas. Jadi menggabungkan antara posyandu tadi yang disebutkan itu ibu, antara posyandu, PAUD dan kemudian BKB. Bina Keluarga Balita dari BKB. Jadi dengan terbentuknya ini maka namanya disebut jadi PPT. Pos PAUD Terpadu. Nah, inilah makanya mereka intinya pos PAUD terpadu ini sama saja. Selain itu mereka juga tentunya pendidikan anak-anak ini untuk moralnya, kemudian kemandiriannya, kemudian kreativitasnya, kemudian intelijensianya dan juga kerjasamanya itu yang dididik di Jadi situ. ada banyak fungsi sebenarnya ya kalau kita bisa bilang di dalam hal ini posyandu, PKK dan tadi dikatakan oleh Bunda. Tapi sebenarnya dengan berdirinya PAUD ini sebenarnya mengacu pada apa? Dalam artian begini, untuk berdirinya sebuah PAUD ini kemudian hanya usulan dari mereka-mereka ibu-ibu yang tergabung dalam PKK atau seperti apa? Dan di Surabaya saat ini sebenarnya jumlah PAUD seperti apa ya Mas Hadis ya? Nah, jadi begini, di Surabaya ini sampai saat ini kurang lebih ada 5.000 PPT, kurang lebih ada sekitar 800. Iya. Oh, sorry,
866 PTT dan 5.000 bunda PAUD. Jadi maksud saya begitu tadi. Jadi memang ada kurang lebih 5.000 bunda PAUD dan ada 866 PTT. Jadi dengan banyaknya ini kan berarti apa? Berarti PAUD ini di Surabaya sudah hampir menjamur, berada di hampir seluruh kelurahan. Jadi yang namanya PAUD ini sudah dikenal oleh masyarakat Surabaya yang memberikan pendidikan dini, usia dini terhadap anak-anak, tetapi juga biayanya tidak terlalu mahal. Itu jadi sangat berguna sekali untuk masyarakat memang sasarannya masih agak-agak masuk ke perkampungan begitu. Cuman dengan perkembangannya zaman semenjak kalau tidak salah mulai 2006 itu pemerintah kota sudah mulai memperhatikan dengan meningkatkan kemampuan daripada bunda-bunda PAUD tersebut. Ini di Surabaya bagus Mbak Glory. Jadi kalau di tempat lain bunda PAUD itu biasanya hanya untuk ibu-ibu pejabat apa segala. Tapi kalau di Surabaya seluruh pengajar itu namanya bunda PAUD. Wih, nah, itu loh. Jadi tepuk tangannya dong. Pendidiknya. Teman saya ini mungkin mau jadi bunda PAUD ini. Dita mungkin mau jadi bunda PAUD ini daftar habis ini. Mulia sekali nih bunda-bunda atau mungkin anaknya dititipin di bunda tapi tentunya kita masih akan ngobrol pemirsa terkait bagaimana kemudian keberadaan pendidikan anak usia dini atau PAUD khususnya di Surabaya. Apalagi kalau kita melihat sebenarnya tadi Mas Adis mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat sudah tahu, apakah memang seluruh masyarakat sudah mengerti tentang keberadaan PAUD sehingga mempercayai kemudian putra-putrinya untuk menitipkan di PAUD. Dan sebenarnya bagaimana ya kesejahteraan bunda-bunda PAUD selama ini? Kami akan segera kembali untuk Anda di Soal Rakyat saat lagi.